Silakan buka mic-nya Viro dan langsung kepada tema. Oke, Saya akan baik. prolog dulu untuk Viro. Pertama Viro, saya sedang membagikan informasi penting tentang agama. Tentunya sumbernya adalah kitab suci. Nah, di dalam Al-Quran sangat jelas keselamatan, yaitu kalau bicara tentang surga. Bismillahirrahmanirrahim dalam surah Al-Baqarah ayat ke-25. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-25, kata Allah, barang siapa yang beriman dan beramal soleh, maka Allah memberikan kepada mereka jannah atau surga. Maka kriteria seorang muslim itu adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Kalau dia beriman dan tidak beramal soleh, maka dia munafik. Dan orang munafik sama saja tempatnya dengan orang kufur atau orang kafir. Maka Nabi Muhammad juga menjamin umatnya masuk surga. Ada dalam riwayat hadis, Rasulullah SAW mengatakan bahwa umatku dijamin masuk surga kecuali bagi yang tidak mau. Ya, hadisnya saya tunjukkan. Dalam hadis riwayat Bukhari nomor 7280, seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Artinya Nabi Muhammad menjamin umatnya. Nabi sendiri mengatakan umatku. Perhatikan ya, umatku. Artinya ini merujuk kepada umat. Nah, itu ya, teman-teman perhatikan baik-baik. Nabi Muhammad menjamin keselamatan umatnya. Sebentar saya mau buka hadis dulu di sini biar teman-teman paham. Yang di YouTube saya akan coba bukakan hadisnya ya supaya teman-teman bisa melihat juga. Nah, teman-teman yang di YouTube kalau mau melihat nanti saya tampilkan hadisnya. Hadis Bukhari 7280. 7280. Bentar dulu. Ya, Viro, silakan Viro. Ini sudah sebutkan, nanti kamu bisa cari, kita bisa cari datanya nanti karena ininya juga. Ya, nggak apa-apa Umi, nggak apa-apa. Udah. Silakan Viro. Sekarang giliran kamu, you turn. Silakan kamu. Oke, kita bicara tentang Mbak. Sebelumnya Mbak Unirifa, aku kan pingin tahu dulu kan, di sini kan Yesus Islam. Oke, jadi konteks pemahaman Islam sini keselamatan ya Mbak? Ya, mungkin saya harus jelaskan dulu ini. Ini tema yang berbeda ya. Ini tema yang berbeda sebenarnya. Saya mengatakan Yesus itu Muslim adalah Yesus anak Maria, nama lain dari Isa Al-Masih putra Maryam atau Yeshua HaMashiach atau dalam bahasa Suryaninya Iswa Masaha. Bukan Tuhan yang disembah oleh orang Kristen yang mati terkutuk di tiang salib, yang bangkit di hari ketiga, bukan, tapi anak Maria. Siapa dia? Dia adalah nabi dan utusan Allah yang mengajarkan untuk menyembah kepada satu-satunya Tuhan yang benar dan mengaku sebagai utusan. Maka dia mengajarkan ajaran Islam, yaitu kepatuhan kepada Tuhan dan bertauhid dan tidak melakukan keingkaran-keingkaran yang lainnya. Seperti itu kira-kira. Vero, mana buku aku nih? Lanjut Vero. Oke, tema. Mbak Rifa. Ya, aku ke tema aja Mbak Rifa ya. Aku ke tema aja Mbak Rifa ya. Ya udah ke tema aja. Oke, Mbak Rifa, gini Mbak Rifa, aku sepakat sih kalau kita bicara tentang konteks arti daripada Islam itu, benar juga Yesus kami juga itu bisa dikatakan sebagai Islam dalam konteks pengertiannya Mbak, bukan agamanya ya. Karena memang bentar. Agama artinya apa menurut kamu? Oke, agama itu tidak kacau, Mbak. Yesus beragama enggak? Oke, jawab ya. Bentar, Mbak. Aku kan lagi mau jelaskan tentang ini kan, Mbak, tentang tema. Iya, kan? tapi gini, aku takut ketika kamu berbicara tentang term, kamu tidak mengerti tentang term itu atau kesalahpahaman terjadi di antara kita. Makanya perlu kamu jelaskan detail per detail karena kamu Kristen, takutnya kita beda nih. Jelaskan apa arti agama secara apa? Silakan. Aku udah bilang kan agama itu kan tidak kacau dalam pengertiannya kan. Oke. Nah, Yesus beragama atau enggak? Mbak ngomong kalau Yesus itu beragama dalam kemanusiaannya, Mbak, dia melakukan apa yang diperintahkan, apa yang menjadi tuntutan di dalam hukum Taurat sebagai dia adalah orang Yahudi dalam kodratnya dia sebagai manusia. Berarti dia beragama atau enggak? Iya, dalam kemanusiaan dia beragama. Oke, good. Apa agama Yesus menurut Anda? Yudaisme, agama Ibrahim. Artinya Judaism. Abraham. Good. Wait. Bentar.
bentar, bentar. Bentar dong. Makanya Yesus yang diajarkan Yesus itu Tuhannya siapa? Tuhannya Abraham, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Good. Saya sepakat. Jadi agama Yesus apa tadi? Udah dibilang tadi, Mbak. Agama Abrahamik atau agama Yudaism? Karena Yudaism itu bukan nama agama, itu nama etnis. Iya, tapi itu pengajarannya, Mbak, kan? Iya, itu pengajarannya. Pengajarannya itu adalah mengikuti agama Abrahamik, benar? Iya, benar. Oke, good, sepakat. Nah, sekarang kita fokus nih. Mau ke pembuktian statement tadi atau mau ke interpretasi lain nih kamu nih? Karena kalau kamu membuat statement, kita harus membuktikan nih Yesus itu benar nggak pengikut Abrahamik. Nah, kan udah jelas kan tadi. Udah buktinya saja satu aja saya sebut ya, satu aja, Mbak ya. Yesus disunat. Yesus disunat. Oke, good. Berarti Yesus pengikut Abrahamik karena dia salah satu buktinya disunat. Sepakat ya? Sepakat kita. Maka yang tidak disunat boleh dikatakan tidak mengikuti agama Abrahamik ya. Oke. Good. Ini saya suka nih kalau kayak gini nih, jujur-jujur gini saya suka nih. Oke teman-teman ya, itu kesimpulan dari part 1 tadi ya. Yesus termasuk pengikut Abrahamik karena dia disunat. Maka yang tidak bersunat bukan pengikut Abrahamik. Masya Allah. Silakan lanjut. Oke. Makanya teman-teman ya, aku boleh jelaskan ya teman-teman tentang bagaimana sih ajaran-ajaran di dalam Yudaisme itu. Ajaran tentang Yudaisme itu berbicara tentang peraturan-peraturan Allah kepada bangsa Yahudi pada khususnya kan. Artinya tidak berlaku kepada bangsa-bangsa lain, termasuk kami juga. Kami juga nggak berlaku loh hukum-hukum tentang itu. Karena hukum-hukum tentang hukum Taurat itu hanya mengikat interupsi. Betul, Mbak, aku lagi kan enggak, karena kamu melakukan gini, interupsi itu kan wajar. Kamu bilang hukum sunat tidak berlaku ke bangsa lain. Ya iyalah. Loh, kamu gimana pendapatmu tentang ayat ini nih? Bentar dulu, Mbak. Tunggu dulu. Bentar dulu dong. Enggak. Aku kan lagi ngomong. Ini. Yaudah. Aku kasih kamu waktu 2 menit ya. Nanti saya 2 menit saya kasih waktu. Nanti saya luruskan kesalahan kamu tadi itu ya. Silakan. Oke. Makanya begini, Mbak. Bicara tentang hukum Taurat itu, bicara tentang perintah-perintah Tuhan kepada bangsa Yahudi itu hanya diperuntukkan kepada bangsa Yahudi aja. Oke, siapa aja yang tergolong dalam situ, termasuk juga orang-orang yang ada di dalam situ, termasuk orang di luar juga, tapi berada di tengah-tengah mereka itu loh. Tapi kalau keluar dari bangsa Yahudi itu nggak bisa, Pak. Keluar dari bangsa Yahudi itu nggak bisa. Makanya di situ juga dikatakan ada juga orang-orang luar, tapi udah tinggal tinggal di Israel pada waktu itu, berhamba di situ, mereka juga wajib untuk disunat. Karena mereka berada di tengah-tengah bangsa Israel, gitu loh. Jadi terus Mbak tanya, kalau begitu kami kan bukan penganut Abrahamik dong? Ya iya, kami enggak. Makanya kami pun enggak diperintahkan oleh Tuhan Yesus kami untuk disunat, enggak. Kami enggak diperintahkan loh. Walaupun Yesus memang disunat karena dia mengikuti tradisi bangsa Yahudi. Udah poinnya aja langsung bawa. Nggak, izin dulu, Mbak. Kita kan lagi bahas tentang ini kan, Mbak. Sebenarnya aku pengen seperti ini loh, mau bahas tentang ini Yesus Islam. Walaupun gini loh, brother. Walaupun narasi kita udah kesana sih sebenarnya, tapi belum dapat sih aku. Nggak, sebentar dulu. Obrolan kamu tadi itu kalau saya biarkan tuh menyesatkan. Saya harus edukasi orang loh. Ya udah, nanti kamu bantah saya. Masa kamu bicara saya harus diam? Kamu tadi banyak berbicara, tapi kamu semua itu menentang kitab sucinya orang Israel. Mohon maaf, saya harus jujur ini. Kamu bilang sunat. Aduh, tadi kamu sudah ngomong loh, brother. Tapi saya harus luruskan sedikit, tapi semua menyesatkan gimana? Saya nggak mungkin biarkan dong. Masa di sini diskusi kamu yang bicara menjelaskan terus saya diam aja? Kamu di sini berhak bersuara. Saya kan kasih izin. Tapi ketika kamu berbicara, berapapun patah katamu, kalau itu ada potensi menyesatkan, saya harus luruskan. Gak bisa, ini kan koma saya. Masa saya biarkan orang menyesatkan? Pertama, kamu bilang sunat itu untuk orang Yahudi. Kamu udah salah. Ibrahim waktu diperintahkan Tuhan bersunat, itu nggak ada orang Yahudi. Yahudi itu baru muncul nanti, sudah 2 generasi. Artinya di situ kepada keturunan Abraham. Perbaiki diksi itu. Yahudi itu merujuk kepada keturunan Israel, Yehuda, dari 12 suku. Nih, salah nih ya. Dengar teman-teman ya, apa yang disampaikan Viro itu salah total. Tidak ada sunat itu hanya spesifik untuk orang Yahudi. Orang Yahudi belum ada pada waktu itu. Ingat, perintah sunat kekal itu kepada Abraham dan untuk laki-laki yang ada pada masa itu yang didatangi oleh Tuhan. Dan kalian tahu bangsa lain boleh bersunat. Bahkan kalau ingin mengikuti Abraham berada di tengah-tengah mereka harus disunat. Jadi itu bukan spesifik untuk orang Yahudi saja. Ini pelecehan ini ya. Penyesatan besar-besaran ini. Mari kita baca ayatnya.
Dalam Kejadian pasal 34, hanyalah dengan syarat ini kami dapat menyetujui permintaanmu. Kamu harus sama seperti kami, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Barulah kami akan memberikan gadis-gadis kami kepada kamu. Menikah saja dengan orang-orang itu harus bersunat. Artinya bukan diuntukkan untuk orang Yahudi secara spesifik loh. Ini penyesatan besar-besaran loh ya, maaf nih. Nah, kemudian kita baca lagi ayatnya. Nih ya, kita lihat nih ya. Bentar. Baca Keluaran pasal 12 nomor 48. Ya, silakan kalian baca. Tetapi apabila seorang asing telah menetap padamu dan mau merayakan Paskah bagi Tuhan, maka setiap laki-laki yang bersama-sama dengan dia wajiblah disunat. Kalau ingin masuk ke dalam orang-orang Yahudi, itu harus disunat. Betul. Paham? Nah, jadi jangan bilang sunat itu hanya untuk orang Yahudi. Yahudi itu baru muncul kemudian setelah Yehuda dilahirkan. Artinya, kalau kita bicara menghilangkan kata Yahudi, siapapun yang ingin jadi pengikut Abraham pada waktu itu, apapun bangsamu, kamu harus ikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepada Abraham, karena dia adalah bapak bangsa-bangsa. Apakah Ismail bersunat? Bersunat. Apakah Yesak bersunat? Bersunat. Abraham bersunat? Bersunat. Budaknya yang ada di rumah bersunat. Bangsa asing yang datang ke rumahnya bersunat. Artinya ini adalah perjanjian untuk siapapun yang mengenal Tuhannya Abraham. Ya? Oke? Bagaimana menurut kamu, Viro? Kamu yang salah atau saya yang salah? Enggak keliru, Mbak. Mbak Unirife yang keliru. Makanya begini, Mbak. Gimana kelirunya? Perjanjian itu, Mbak, hanya berlaku kepada siapa, Mbak? Abraham, Ishak, dan Yakub. Hah? Kok Abraham, Ishak, dan Yakub? Kepada Abraham, Ishak, Yakub, dan keturunannya dan orang yang tinggal di rumahnya dan budak-budaknya. Kamu salah kok. Iya, kamu salah kok. Saya nggak boleh luruskan. Kamu baca ayat kitab. Keturunan yang mengikat janji Allah itu hanya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Nggak ada di lain keturunan itu, Mbak. Nggak ada, Mbak. Mbak mau cari dalam kitab. Ismail bukan anaknya Abraham berarti? Iya, bukan bagian dari keturunan perjanjian Allah. Oke, saya tanya sama kamu. Baca dalam kitab Raja-Raja. Ya, ini saya tunjukkan sama kamu nih ya. Teman-teman perhatikan baik-baik teman-teman ya. Nah, ini doktrinnya teman-teman. Bentar dulu. Loh, dua kata kalau sesat ya harus diluruskan lah. Berarti Ismail bukan. Menurut Unirifa sesat. Ismail disunat nggak? Tunggu dulu. Ini enggak, bukan menurut saya, pakai data. Saya tanya Ismail disunat nggak? Menurut kami saya tanya Ismail disunat nggak? Makanya aku bilang kan perjanjian. Aduh, kalau udah ngeyel-ngeyel gini, saya tanya Ismail disunat nggak? Bentar dulu dong. Perjanjian apa yang kita bahas ini? Oke, berarti kalian juga mengikuti apa yang dilakukan oleh Abraham, betul? Saya tanya dulu, jangan lompat kayak kodok. Ini kan saya tanya, kamu bicara perjanjian, kita bicara perjanjian apa nih? Perjanjian itu ada dua loh. Satu perjanjian sunat, yang adalah perjanjian kekal, yang kalian batalkan lalu lewat Paulus. Kedua, perjanjian akan diberikan tanah Kanaan. Kamu mau bicara perjanjian yang mana? Mbak, Anda kan udah, Mbak Uni, bentar dong. Anda kan udah singgung tentang sunat. Kata Mbak Uni. Nah, ya, berarti yang dibahas perjanjian sunat kan? Mbak Uni Rifa itu kan ngomong tadi. Kalau aku kan ngomong bicara tentang sunat itu hanya berlaku kita kepada bahas dudukan dulu nih, brother. Kamu tahu nggak kita ini ngomong apa? Aku dulu dong. Tapi menurut Umi kan Umi itu bukan milik orang Yahudi, tapi keseluruhan kan begitu. Ya, tapi kamu nih, saya bilang ini perjanjian apa? Pertanyaan dulu, bentar Mbak. Aku mau bertanya di sini loh Mbak. Aku mau bertanya. Oke, katakan aku ikutin sama Mbak. Katakan seperti itu. Aku ikutin sama Mbak. Semua laki-laki di muka bumi ini boleh disunat, kan gitu. Nah, peraturan tentang sunat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Abraham seperti apa sih Mbak peraturannya? Contoh misalnya pada umur berapakah dia harus disunat? Seperti yang diajarkan Nabi Muhammad. Seperti yang diajarkan Nabi Muhammad, tidak ada batasan umur. Abraham aja umur berapa tahun coba? Abraham disunat emang umur berapa tahun? Emang umur 8 tahun? Diam dulu, jangan berarti giliran kamu ngomong minta nggak boleh dipotong, giliran saya ngomong kamu bertanya. Ini bentar, saya belum selesai, kamu udah potong dulu. Bentar dulu. Tadi kamu ngomong minta waktu, saya lagi menjawab kamu potong. Kamu bukan menjelaskan, kamu bertanya. Aduh, ini orang nih kalau ngomong, teman-teman perhatikan ya. Ini orang
Dia bertanya ke saya menjawab, Abraham disunat tidak ada aturannya umurnya sekian-sekian. Ismail disunat umur 16 tahun. Ishak disunat umur kecil. Lalu umur berapa memangnya dipraktekkan? Kalau orang Yahudi mempraktekkan umur 8 tahun, ya mereka kan Yahudi. Sementara di Islam kita mengikuti apa yang diajarkan Nabi Muhammad. Aduh Vero, kamu nih kalau seandainya nggak berani diskusi, nggak usah nantang-nantang saya. Aku jelasin loh, Ini Mbak orang-orang Umi. apa ya, bentar dulu, apa yang mau kamu jelasin? Kamu yang nanya kok sama saya. Teman-teman, kebohongan besar yang dilakukan umat Kristen adalah mengatakan bahwa sunat itu khusus untuk orang Yahudi. Pertama, budak-budak yang ada di sekeliling Abraham juga disunat. Itu bukan keturunan Abraham, teman-teman ya. Jadi penipuan besar-besaran yang dilakukan oleh orang Kristen mengatakan bahwa sunat hanya untuk keturunan Ishak dan Yakub. Faktanya, Ismail itu disunat. Ismail itu disunat. Perhatikan teman-teman, kalau Tuhannya salah memberikan pesan, harusnya Ismail nggak perlu disunat. Tapi ketika orang Kristen dengan rasisnya mengatakan bahwa yang keturunan Abraham kan cuman Ishak, perjanjian Tuhan tentang tanah Kanaan mungkin boleh kamu berkelit nanti. Tapi kalau perjanjian sunat, apa kata Tuhan di situ? Seluruh keturunan dan orang yang ada di rumahmu dan yang tidak lahir di rumahmu, yang lahir di rumahmu itu harus disunat. Jadi kau bilang tadi perjanjian sunat itu hanya untuk keturunan Ishak Yakub. Baca firman Tuhanmu itu, jangan kau pelintir kitabmu. Seluruh yang lahir di rumahmu. Dari tadi minta waktu, tapi giliran ngomong orang dipotong-potong. Kamu mau jelaskan aja. Kamu jujur saja di sini. Sunat itu untuk siapa? Bacakan dalilnya, ayo. Ayo, itu aja, nggak usah fokus kemana-mana. Saya dengarkan kamu, tapi kamu dengar. Silakan, bahas ini. Sementara di dalam Taurat Mbak Umi jelas sekali dijelaskan di situ bahwa perihal tentang sunat kepada laki-laki itu umurnya harus 8 hari, Mbak. Oke, di dalam apa itu? Dan saya tanya, bentar. Aduh, Vero, saya tanya perjanjian sunat itu iya, tapi kamu jelasin apa? Saya tanya. Aku mau jelaskan tentang perjanjian sunat untuk siapa? Aku mau jelaskan tentang Abraham itu disunat 80 tahun. Perjanjian sunat untuk siapa, Viro? Mbak, aku lagi mau jelaskan tentang Abraham sunat 80 tahun. Udah turun deh, kamu bisa nggak ditanya sekali lagi nih? Perjanjian sunat untuk siapa, Viro? Udah, kalau nggak bisa diskusi janganlah, jangan. Ya udah, nggak bisa diskusi, turun. Kamu jangan membohongi publik. Kalau kamu membohongi jemaat gereja, silakan. Perjanjian sunat itu untuk siapa? Kamu bilang perjanjian sunat hanya untuk orang Yahudi. Kebohongan kalian itu. Baru buka mulut sudah berbohong. Kitabnya sendiri aja dipakai buat berbohong. Teman-teman perhatikan ya. Perjanjian sunat itu bukan untuk orang Yahudi dan Ishak saja. Tuhannya berkata, anak laki-laki yang ada di rumahmu, baik yang lahir di rumahmu, termasuk Ismail dan budakmu, haruslah disunat. Tiba-tiba muncul orang Kristen di abad pertama dan abad ke-16 mengaku-ngaku bahwa mereka bukan keturunan Yahudi, makanya mereka tidak perlu disunat. Tiba-tiba mengatakan nih, sunat itu kan hanya untuk orang Yahudi. Kalau kamu bicara ritual keagamaan Yahudi, kami bukan Yahudi, kami Islam. Kami tidak ngikutin hukum Taurat yang dipegang orang Yahudi karena kami tidak percaya itu Taurat. Yang saya tanya konsistensi kalian sebagai Kristen, ketika kau bilang sunat hanya untuk Yahudi, kau dapat info dari mana?